Perkenalkan, saya Militia Sagala NIM 1903050048 dari Ilmu dan Teknologi Pangan 2019 Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas praktikum dari mata kuliah biokimia. Judul praktikum kali ini adalah produksi bioetanol dari singkong. Tujuan dari melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui salah satu teknik pembuatan dari bioetanol yang berasal dari singkong. Dalam melakukan praktikum ini, ada bahan dan alat yang kita perlukan. Bahannya diantaranya yang pertama, singkong sebanyak 1 kg, ragi sebanyak 10 gram, serta air secukupnya. Kemudian alat yang akan kita gunakan adalah sendok, pisau, talenan, saringan, wadah untuk fermentasi, wadah untuk perendaman, serta wadah untuk pengukusan ataupun perebusan. Setelah alat dan bahan disiapkan, singkong dikupas dan dibersihkan. Pembersihan ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi selama fermentasi, serta mengurangi kadar HCN pada bagian singkong. Setelah singkong bersih, maka lakukan perendaman selama 12 jam. Hal ini dilakukan untuk menghidrolisis zat glukosida sianogeni dalam singkong oleh enzim linamerase dan perubahan hidroksinitrat menjadi glukosa. Setelah itu dilakukan pengukusan. Mengapa tidak perebusan? Karena proses pengukusan mampu mengurangi kadar air serta menghindari kontaminasi pada saat memisahkan air dengan singkong. Setelah itu, singkong yang telah dikukus ditiriskan dan didinginkan. Kemudian, singkong yang telah dingin tersebut dimasukkan ke dalam wadah fermentasi. Campurkan ragi yang telah dihaluskan sebelumnya. Setelah semua tercampur rata, maka tutup rapat wadah sehingga terjadi proses fermentasi secara anaerob atau tanpa bantuan O2. Selain itu, fungsi dari penutupan rapat wadah adalah untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri luar, sehingga tidak terjadi reaksi karena bakteri lain. Setelah itu, simpan wadah tersebut selama 4 hari pada suhu ruang yaitu 30-40 derajat Celcius. Setelah dilakukan penyimpanan selama 4 hari, dilihat perubahan yang terjadi pada singkong. Tapi akan terasa manis, asam, bertekstur lunak, serta memiliki aroma khas alkohol. Hal ini terjadi karena adanya pemecahan pati menjadi glukosa, kemudian glukosa diubah lagi menjadi etanol, tambah 2 NAD, tambah CO2, serta ATP. Semua hal tersebut dipengaruhi oleh waktu lama peragian, serta jumlah ragi yang ditambahkan. Selama fermentasi singkong menjadi tape menghasilkan bioetanol. Namun, kadar alkohol masih cukup rendah. Hal ini dapat terjadi karena ragi mampu membantu pemecahan pati menjadi etanol. Nah, dari praktikum di atas, kita dapat mengetahui bahwa fermentasi singkong menjadi tapai dapat menghasilkan alkohol serta bioetanol yang mampu kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari serta bersifat ramah lingkungan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.